Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho dari kelas 2B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, pengertian pendidikan dan masyarakat. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan berkaitan erat dengan transmisi atau penyalur ilmu pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Orang yang berpendidikan adalah mereka yang telah bersekolah. Dalam sistem pendidikan, yakni sekolah, sebagai lembaga sosial yang mana individu dapat berproses secara sosial agar menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Yang kedua, fungsi dan peran pendidikan bagi suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan Wuraji, ada banyak fungsi dan peran pendidikan bagi suatu masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sosial. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Yang keempat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Yang keenam, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Yang ketujuh, fungsi reproduksi budaya. Yang kedelapan, fungsi difusi kultural. Yang kesembilan, fungsi pendidikan sosial. Dan yang terakhir, fungsi modifikasi sosial. Dalam kaitannya fungsi pendidikan dalam suatu masyarakat, Haji Ballantyne juga menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sosial, sosialisasi. Yang kedua, fungsi seleksi dan alokasi. Yang ketiga, fungsi inovasi dan perubahan sosial. Dan yang keempat, fungsi pengembangan pribadi dan sosial. Dalam beragam pendapat di atas, pada prinsipnya tidak ada perbedaan substantif tentang fungsi pendidikan di masyarakat, di mana antara ahli yang satu dengan yang lain, yaitu saling melengkapi. Suatu hal pasti bahwa fungsi pendidikan di masyarakat sangat krusial dalam menjaga dan melanjutkan fungsi pendidikan di sekolah dan keluarga, yang mana tidak dapat dipisahkan antara keduanya, tapi masih diintegralkan dalam membentuk sistem pendidikan yang memberdayakan anak didik. Majunya masyarakat yang mengalami perubahan sosial ditandai adanya pola budaya menjadi kompleks dan memiliki diferensiasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, serta antara individu yang satu dengan yang lain. Perubahan sosial juga dapat mengakibatkan terjadinya transmisi budaya, dan satu generasi ke generasi berikutnya akan menjumpai permasalahan baru. Dalam masyarakat, sekolah telah lembaga kuat yang sangat diperlukan untuk menciptakan serta melahirkan nilai budaya baru. Yang selanjutnya, hubungan pendidikan dan masyarakat. Kebutuhan pendidikan di sekolah dan masyarakat memiliki ikatan hubungan rasional antar keduanya, yakni 1. Adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang selaras dan positif terhadap sekolah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, ketetapan sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga prasekolah akan ditentukan oleh kejelasan perumusan komitmen antara sekolah selaku pelayanan dengan masyarakat selaku pemesanan. Yang ketiga, keberhasilan pelaksanaan fungsi sekolah sebagai layanan pesanan masyarakat akan dipengaruhi oleh ikatan objektif antara keduanya, yang berupa perhatian, penghargaan, tunjangan tertentu seperti dana,
fasilitas, dan jaminan objek lain yang memberikan makna penting bagi eksistensi dan produk sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat yang konstruktif diharapkan dapat meninggalkan kualitas kinerja sekolah yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah secara efektif, efisiensi dan produktif dalam menciptakan lulusan masa depan yang sangat diharapkan keberhasilannya dengan baik. Lulusan berkualitas tercipta dari proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghantarkan anak didiknya yang memiliki kompetensi dasar sebagai bekal dasar di dunia usaha, yang nantinya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, hidup layak di masyarakat, dan terus-menerus semangat dalam belajar. Guru sebagai pendidik adalah sebagai elemen yang teramat menentukan terhadap kualitas bagi peserta didik di sekolah. Semua elemen sekolah hendaknya berupaya optimal dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Mungkin cukup itu yang dapat dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.